Selamat malam semuanya, nama saya Yosef Indra. Saya dari program studi biologi membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah pendidikan anti korupsi. Materi yang saya bawakan adalah tentang korupsi. Oke, kita mulai. Slide pertama. Pengertian korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumperis, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corruptie atau corruptie dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, atau penyimpangan dari kesucian. Berikutnya bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini berupa melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Yang berikutnya, suap menyuap. Suap menyuap itu memberi atau menggajikan suatu kepala pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang ketiga, bentuk-bentuk korupsi yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan yaitu pegawai negeri dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang keempat, pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan penyalahgunaan kekuasaan maksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima, perbuatan curang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi itu penghargaan atau penghargaan yang berlebihan terhadap pegawai negeri atau dalam hal ini saya contohkan seperti penghargaan yang terlalu berlebihan, misalkan pemberian uang dengan sengaja kepada seorang pejabat karena dia telah melakukan sesuatu kepada masyarakat tersebut. Gratifikasi ini biasanya itu terjadi pada hari-hari raya, misalkan seperti tanda terima kasih kayak hari-hari Natal, terus tiba-tiba seorang pejabat mendapat kado atau semacam kayak uang amplop yang terlalu banyak misalnya. Dalam undang-undang ini pejabat tersebut mendapat penghargaan dari masyarakat atau seorang yang membantunya itu hanya berupa uang sebesar 200.000. Selebihnya itu dianggap, kalau misalkan lebih dari 200.000 itu dianggap korupsi.
Yang ke C, apa faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seorang untuk berperilaku korup. Dalam hal ini saya bisa menjelaskan tentang kayak seorang pejabat di dalam keluarganya didesak dengan kebutuhan yang mewah, sehingga pejabat tersebut mau tidak mau dia harus mengambil uang negara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, faktor eksternal. Bisa dilacakkan dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen, organisasi, ketidakakuntabilitas dan transparansi, aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Itu faktor eksternalnya. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas itu meliputi kejujuran. Kejujuran itu biasanya itu dilatih di dalam diri masing-masing, dalam keluarga. Terus kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Itu merupakan nilai-nilai anti korupsi. Prinsip-prinsip korupsi yang berikut ini akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijakan dan kontrol kebijakan. Oke, dan ini saya bisa menjelaskan tentang kontrol kebijakan, yaitu peran sosial media, bukan hanya mereka yang terlibat di dalam lembaga tersebut, tapi peran masyarakat dalam mengatasi korupsi ini, yaitu dengan peran media sosial, yaitu masyarakat bisa mengontrol semua anggaran-anggaran belanja daerah atau belanja negara. Kan sekarang kan kita sudah bisa melihat di website negara atau website daerah-daerah tersebut. Kan sekarang anggaran-anggarannya kita sudah diupload di websitenya Pemda atau negara tersebut. Dengan begitu, kebijakan kontrol kebijakan itu dapat menurunkan korupsi yang akan terjadi. Transparansi yaitu segala usaha atau segala kebijakan mengenai anggaran atau tidak mengenai apa yang akan membangun daerah atau negara tersebut harus transparansi, yaitu dengan melibatkan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut terlibat dalam membahas atau membangun daerah-daerah tersebut. Oke, selanjutnya terima kasih karena materi yang saya bahas sudah selesai. Nama saya Yosef Indra dari program studi biologi, mengucapkan banyak terima kasih.